Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa sih yang maksud dengan erosi. Erosi itu merupakan suatu pengikisan atau proses penghanyutan tanah yang disebabkan oleh kekuatan air ataupun kekuatan angin. Yang dimana erosi tanah ini merupakan suatu penyumbang terbesar yang terjadi degradasi lahan. Walaupun degradasi lahan bukan merupakan peristiwa ekonomi, akan tetapi proses ini berkaitan erat dengan penurunan mutu lahan dan menurunnya produksi pertanian dan meningkatnya biaya pencegahan degradasi lahan yang merupakan perkembangan ekonomi. Erosi tanah yang tidak terkenali dapat menimbulkan kerugian bagi manusia dan juga ekosistem. Mengutip publikasi resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, mendefinisikan resmi dari kata erosi adalah merupakan suatu perubahan bentuk tanah atau batuan yang disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh daya berat ataupun organisme yang hidup. Proses erosi melibatkan 3 peristiwa secara berurutan, yaitu pengelupasan, pengangkutan, dan pengendapan. Saat semua yang ada dalam masif berjalan seimbang, erosi secara alami biasanya tidak sampai menimbulkan bencana, kecuali dalam kasus-kasus ekstrem, sebab partikel tanah yang terangkut seimbang dengan banyaknya tanah yang terbentuk. Erosi juga dapat terjadi secara alami ataupun dapat diakibatkan dari perbuatan manusia. Salah satu pemicu erosi akibat ulah manusia adalah erosi tanah yang terdapat di daerah lereng gunung akibat pengundulan hutan. Pada saat manusia mulai merusak alam, maka proses erosi akan dipercepat. Lapisan atas tanah menjadi lebih tipis, akibatnya lebih banyak lapisan tanah ikut hanyut bersama dengan air. Kembali mengutip keterangan dari BNPB, erosi tidak hanya dapat mengakibatkan penipisan lapisan tanah, melainkan juga penurunan tingkat kesuburan. Kualitas kesuburan lahan merosot apabila erosi membuat butiran tanah mengandung unsur hara, limpasan air permukaan diendapkan di tempat yang lain. BNPB mencatat risiko erosi tinggi di Indonesia terdapat di kawasan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku hingga Papua. Ada beberapa faktor-faktor penentu erosi tanah, yang disebabkan oleh alam, seperti iklim, topografi, vegetasi, aktivitas tektonik yang terdapat pada tanah. Yang pertama, iklim. Faktor iklim yang penting pada proses terjadinya erosi adalah curah hujan dan suhu, yang dimana intensitas hujan yang cukup tinggi akan menimbulkan erosi. Energi kinetik akibat tetasan butiran-butiran hujan yang jatuh ke atas tanah menyebabkan pecahnya agregat-agregat tanah. Jumlah hujan yang besar tapi intensitasnya rendah tidak menyebabkan erosi berat. Hujan yang lebat dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan sedikit erosi. Namun, jika jumlah hujan dan intensitasnya sama-sama tinggi, maka erosi tanah yang terjadi cenderung tinggi. Yang kedua, topografi. Kemungkinan lereng dan panjang lereng. Semakin besar kemiringan lereng, maka intensitas erosi tanah makin tinggi. Semakin miring suatu lereng, maka energi kinetik aliran air yang mengalir semakin besar juga. Yang ketiga, vegetasi. Lapisan pelindung atau penyangga antara atmosfer dan tanah. Vegetasi dapat memperlambat dampak erosi, agar tanaman melekat pada partikel tanah atau batu. Mencegah transportasi selama hujan ataupun angin, pohon, semak, tanaman lain dapat membatasi dampak erosi yang besar seperti tanah longsor ataupun bahaya alam yang lain, seperti angin topan. Keempat, aktivitas tektonik membentuk landscape tanah itu sendiri, sehingga mempengaruhi dampak erosi pada suatu daerah. Selain dampak alam yang terdapat pada di atas, ada juga dampak yang disebabkan oleh manusia, yaitu dampak erosi yang disebabkan oleh manusia. Kelima, manusia dan erosi tanah. Proses alami tetapi aktivitas manusia dapat mempercepat proses terjadinya erosi. Aktivitas manusia yang mengubah vegetasi suatu daerah kontribusi besar terhadap terjadinya erosi. Padahal pohon dan tumbuhan menahan tanah di tempatnya. Saat manusia menebang pepohonan di hutan atau membuat lahan pertanian atau melakukan pengembangan lahan, maka tanah akan menjadi rentan terhadap penyipusan.
Penyekitan tanah secara besar-besaran akan menyebabkan tanah longsor, sedangkan air yang meresap ke dalam tanah akan digali dan tanah terbuka lalu menyebabkan banjir. Ada beberapa bentuk-bentuk erosi tanah. 1. Erosi air. Erosi air biasa terjadi akibat air sungai maupun hujan. Curah hujan yang tinggi bisa meningkatkan risiko erosi. Erosi karena air ini terbagi menjadi atas 4. Yang pertama, erosi percik. Erosi ini berupa percikan partikel-partikel tanah halus yang disebabkan oleh tetes hujan pada tanah dalam keadaan basah. Yang kedua, erosi lembar. Erosi ini memecah partikel tanah yang hampir seragam, sehingga erosi ini menghasilkan penampakan yang seragam. 3. Erosi alur. Erosi ini menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman kurang dari 30 cm dan lebar kurang dari 50 cm. Ini sering terjadi pada tanah-tanah yang baru saja diolah. Yang keempat, erosi parit. Erosi ini menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman yang lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm. 2. Erosi korasi dan deflasi. Erosi korasi atau deflasi penyebabnya adalah angin atau biasa yang terjadi di daerah gurun. Angin akan menebangkan butiran-butiran pasir ke tempat lain secara spontan. Oleh karena itu, proses ini disebut dengan eolian. Angin dapat mengikis material yang tampak dan menyisakan sedikit dalam bentuk yang lama. Yang ketiga, abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Demikian dikutip dari Risiko Bencana Indonesia Terbit atau BNPB 2016, kekuatan erosi oleh gelombang air laut sangat tinggi. Erosi ini selain mengikis pasir, juga dapat mengerus bebatuan dan tanah. Hal ini dapat berdampak pada kemungkinan pengekisan pasir. Abrasi dapat terjadi karena beberapa faktor, baik proses alam maupun ulah manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan abrasi ialah angin yang bertiup di lautan dan memiliki gelombang arus yang mempunyai kekuatan untuk mengikis suatu daerah pantai. Jika proses ini berlangsung lama, area pinggir pantai akan terkikis dan barasan berkurang. Abrasi juga dapat disebabkan karena faktor manusia. 4. Ekstarasi. Ekstarasi ialah erosi yang disebabkan oleh gerakan es mencair. Pencairan lapisan es bisa membuat bebatuan akan ikut bergerak ke bawah dan mengendap. Hasil dari ekstarasi disebut froth. Kejadian ekstarasi kerap terjadi di pegunungan bersalju. 4. Dampak erosi. Dampak erosi juga bisa berupa kerusakan di daerah aliran sungai. Erosi di pinggiran sungai berarti menimbulkan pendangkalan aliran. Hal itu pun bisa mempengaruhi fungsi dan usia bendungan. 1. Dampak erosi di tempat terjadinya. 1. Kerusakan unsur hara dan kerusakan struktur tanah. 2. Tanah menjadi tandus. 3. Menurunnya kesuburan tanah atau bahkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan untuk cocok tanam. 4. Kerusakan bangunan. 5. Menurunnya hasil pertanian yang mempengaruhi dan pendapatan petani. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk. 7. Penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir. 2. Dampak erosi di luar tempat kejadian. 1. Pelumpuran dan pendangkalan waduk, sungai, saluran, dan badan air lainnya. 2. Tertimbunnya lahan pertanian, jalan, dan bangunan. 3. Hilangnya mata air dan memburuknya kualitas air. 4. Kerusakan ekosistem perairan. 5. Meningkatnya frekuensi dan besarnya banjir.